لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Haji karya Ali Syariati. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembacaan bagian yang kita beri judul Tawaf dan Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaikan sebuah batu yang dikelilingi air sungai yang membahana, Ka'bah dikelilingi oleh lautan manusia yang berada di dalam keadaan penuh haru. Ia bagai matahari yang merupakan pusat dari sistem tata surya ini, dan manusia-manusia yang mengelilinginya itu bak bintang-bintang yang beredar di dalam orbitnya. Dengan Ka'bah di tengah-tengah, gerombolan manusia tersebut mengelilinginya di dalam sebuah gerakan yang sirkular. Ka'bah melambangkan ketetapan, konstansi, dan keabadian Allah. Sedangkan manusia-manusia yang berbondong-bondong bergerak mengelilinginya melambangkan aktivitas dan transisi makhluk-makhluk ciptaannya. Aktivitas dan transisi yang terjadi secara terus-menerus. Ketetapan atau konstansi plus gerakan plus disiplin sama dengan tawaf. Inilah sebuah persamaan dari seluruh dunia. Inilah contoh dari sebuah sistem yang berdasarkan ide monoteisme, tauhid, yang mencakup orientasi sebuah partikel manusia. Allah adalah pusat eksistensi. Dia adalah titik fokus dari dunia yang fana ini. Sebaliknya, engkau adalah sebuah partikel yang bergerak dengan mengubah posisimu sebagai manusia seperti yang sekarang kepada posisimu seperti yang seharusnya. Tetapi di setiap posisi itu dan di setiap saat di antara engkau dengan Ka'bah atau Allah senantiasa ada jarak. Dan jarak ini tergantung kepada jalan yang telah engkau pilih di dalam sistem ini. Engkau tidak pernah bersentuhan dengan Ka'bah, dan engkau pun tidak pernah berhenti di Ka'bah. Bersama dengan yang lain-lainnya, setiap orang bergerak mengelilingi Ka'bah. Gerakan ini seolah-olah dilakukan oleh satu unit atau satu kelompok manusia karena di dalamnya tidak ada identifikasi individual. Kita tidak dapat membedakan yang lelaki dari yang perempuan dan yang berkulit hitam dari yang berkulit putih. Inilah transformasi seorang manusia menjadi totalitas umat manusia. Semua aku bersatu menjadi kita yang merupakan ummah dengan tujuan menghampiri Allah. Jalan Allah adalah jalan umat manusia. Dengan perkataan lain, untuk dapat menghampiri Allah, terlebih dahulu engkau harus menghampiri manusia. Bagaimanakah hal itu dilakukan? Untuk mencapai kesalehan, engkau harus benar-benar terlibat di dalam masalah-masalah yang dihadapi umat manusia. Engkau tidak boleh bersikap seperti seorang rahib yang memencilkan dirinya di dalam biara. Engkau harus terjun ke lapangan dan terlibat secara aktif. Ke dalam keterlibatanmu itu tercakup kemurahan hati, pengabdian, penyangkalan diri sendiri, penderitaan di dalam penjara, penderitaan di dalam pengasingan, menanggungkan siksaan,
dan menghadapi aneka ragam mara bahaya. Beginilah caranya engkau melibatkan dirimu ke dalam masalah-masalah yang dihadapi umat manusia, dan dengan cara inilah engkau dapat menghampiri Allah. Nabi Muhammad berkata, setiap agama memiliki kerahiban, dan kerahiban Islam adalah jihad. Ketika melakukan tawaf, engkau tidak dapat memasuki atau berhenti di sisi Ka'bah. Engkau harus mencebur dan hilang di tengah orang ramai. Engkau harus terbenam dan hanyut di dalam gelora lautan manusia yang gegap gempita dan yang sedang bergerak mengelilingi Ka'bah. Demikianlah yang harus engkau lakukan untuk menjadi seorang haji. Inilah undangan kepada setiap orang yang ingin datang ke rumah Allah. Apakah yang dapat kita saksikan di dalam peristiwa ini? Ka'bah yang berdiri kokoh dikelilingi oleh gelombang yang menggelora. Gelombang yang terdiri dari manusia-manusia yang berpakaian serba putih. Mereka semua mengenakan pakaian dengan pola dan warna yang sama. Di antara mereka tidak ada perbedaan dan kelebihan pribadi. Yang terlihat oleh kita hanyalah totalitas dan universalitas umat manusia. Di luar Ka'bah, setiap orang mempunyai jalan-jalan dan hak-haknya sendiri. Totalitas hanya merupakan sebuah konsep yang teoritis, sedang kemanusiaan sebuah konsep yang logis dan teoritis. Di luar Ka'bah, seorang manusia dikenal dengan nama, bangsa atau rasnya. Tetapi ketika berada di Ka'bah, ciri-ciri tersebut digantikan dengan konsep totalitas dan universalitas. Jadi yang melakukan tawaf ini adalah orang-orang yang mewakili keseluruhan umat manusia. Jika perhatianmu masih tertuju kepada dirimu sendiri, maka engkau tidak dapat menjadi bagian dari lingkaran tawaf ini. Engkau hanyalah seorang pengunjung yang berdiri di tepian sebuah sungai dan tidak mencebur ke dalam sungai tersebut. Mereka yang telah terbebas dari diri mereka sendiri adalah orang-orang yang hidup dan ikut bergerak. Dan mereka yang tidak terbebas dari diri mereka sendiri adalah orang-orang yang mati dan tidak bergerak. Pihak yang terakhir ini bagaikan partikel-partikel liar yang berada di luar sebuah orbit yang sistematis. Selanjutnya, di Ka'bah ini engkau diajar untuk membuktikan dirimu sendiri, untuk menunjukkan eksistensimu, dan untuk menjadi abadi. Engkau harus membuang sifat yang mementingkan diri sendiri. Dengan bermurah hati, berbuat baik hati kepada orang-orang lain, dan mengabdi kepada umat, engkau dapat menemukan realitas dan dirimu sendiri. Jika engkau mengabdikan hidupmu di atas jalan Allah, maka di dalam kehidupan dunia ini engkau akan hampir kepada syahadat dan dijuluki sebagai syahid. Syahadat itu ada, hidup, nyata dan terlihat. Syahid adalah saksi dan tamu yang abadi. Ia adalah kehidupan yang abadi. Jangan kalian beranggapan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, sesungguhnya mereka itu hidup. Mereka akan memperoleh bagian mereka di sisi Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Karena jalan Allah adalah jalan umat manusia, maka jalan ini tidak boleh ditempuh dengan secara sendiri-sendiri, tetapi harus ditempuh secara bersama. Tetapi bagaimanakah halnya dengan salat-salat yang dilakukan secara sendiri-sendiri? Salat-salat ini engkau lakukan sebagai latihan untuk berbakti, bermurah hati, menghilangkan egoisme dan berkorban demi manusia-manusia lain. Tujuanmu yang terakhir adalah untuk menjadi seorang manusia yang ideal.
Manusia adalah wakil Allah. Wakil dan kepercayaannya akan hidup selama yang dikehendakinya. Seseorang akan hidup abadi jika ia mati sebagai manusia. Seseorang individu dapat mati, tapi seorang manusia akan hidup untuk selama-lamanya. Setetes air yang tidak merupakan bagian dari sebuah sungai atau yang tidak mengalir ke dalam lautan adalah sebagai embun. Kehidupannya sebentar saja, karena ia akan hilang begitu matahari terbit. Wahai manusia, hanyutlah engkau di dalam sungai yang mengalir menuju lautan dan menjadi abadi. Wahai embun, mengapakah engkau berhenti di tepian sungai, sedang sungai tersebut mengingatkan engkau kepada keharmonisan alam semesta? Majulah engkau dan ikutilah olehmu manusia-manusia. Tetapi sebelum bergabung dengan mereka, terlebih dahulu engkau harus benar-benar menyadari apa yang hendak engkau lakukan itu dan mengapa engkau hendak melakukannya. Engkau harus menyadari bahwa hal itu hendak engkau lakukan demi Allah dan bukan dirimu sendiri atau tujuan-tujuan politik tertentu. Gerakan abadi ini diatur oleh sebuah disiplin yang sangat akurat, dan gerakan ini mencerminkan keteraturan alam semesta. Tawaf harus dimulai dari tempat di mana Hajar Aswad berada. Di tempat inilah engkau memasuki sistem alam semesta. Engkau harus mengikuti orang-orang lain dan sebagai setetes air yang jatuh ke dalam lautan, engkau harus berasimilasi dengan mereka. Inilah jalan keselamatan dan cara untuk menemukan orbitmu. Jika engkau tidak menyertai orang-orang lain, maka engkau tidak akan sanggup untuk bergerak di dalam orbitmu atau untuk menghampiri Allah yang Maha Besar. Mula-mula dengan tanganmu, sentuhlah dan tunjuklah batu hitam tersebut. Setelah itu, segeralah engkau berbaur dengan orang banyak. Apakah yang dilambangkan oleh batu hitam tersebut? Ia melambangkan tangan kanan. Tangan kanan siapa? Tangan kanan Allah. Di zaman dahulu, individu-individu dan suku-suku mengikat perjanjian dengan para ketua dari suku-suku lain. Hal ini mereka lakukan untuk menjamin kelancaran perjalanan dan keselamatan mereka di padang pasir. Perjanjian ini dikenal sebagai sumpah setia. Bagaimanakah aktualisasi dari sumpah setia ini? Individu yang bersangkutan harus mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan dengan individu lainnya, agar pihak yang terakhir itu bersekutu dengan dia. Dengan berbuat demikian, secara otomatis batallah setiap sumpah setia yang pernah dibuatnya di waktu-waktu sebelumnya. Di batu hitam inilah engkau mempunyai kesempatan untuk memilih. Engkau harus memilih jalan, tujuan dan masa depanmu. Bersama-sama dengan orang banyak, engkau harus menjabat tangan kanan Allah yang dijulurkannya kepadamu. Jadi engkau harus bersumpah setia untuk menjadi sekutu Allah, dan dengan berbuat demikian, engkau pun terbebas dari setiap sumpah setia yang pernah engkau buat dengan pihak lain di masa sebelumnya. Engkau tidak lagi bersekutu dengan orang-orang yang kuat, orang-orang yang munafik, ketua-ketua suku, penguasa-penguasa di atas dunia, aristokrat-aristokrat Quraisy, tuan-tuan tanah ataupun uang. Engkau telah memperoleh kebebasan. Al-Quran Surah Al-Fath ayat 10 mengatakan, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Jabatlah tangan Allah,
Dia lebih kuat daripada semua pihak yang telah memikat tanganmu di dalam sumpah-sumpah setia yang engkau ikrarkan di masa sebelumnya. Setelah memperoleh kebebasan ini, dengan menjabat tangan kanan Allah dan menyatakan kembali ikrarmu yang sedia kala kepadanya, engkau wajib mengikuti orang banyak. Jangan berhenti, tetapi teruslah bergerak. Engkau harus menemukan dan memilih orbitmu. Masukilah sistem ini dan bersama orang ramai bergeraklah. Ketika mengelilingi dan hampir kepada Ka'bah, engkau akan merasa bahwa dirimu seperti sebuah anak sungai kecil yang bergabung ke dalam sungai induk yang besar. Engkau hanyut terbawa gelombang, bukan terbawa oleh kakimu dan terlepas dari bumi. Tiba-tiba dirimu terasa mengambang dan hanyut bersama gelombang. Ketika berada di tengah desakan orang ramai yang sedemikian kerasnya menghimpit tubuhmu, membuat engkau memperoleh sebuah kehidupan yang baru. Kini engkau adalah bagian dari orang ramai tersebut. Kini engkau adalah seorang manusia yang hidup dan abadi. Engkau tidak bergerak sendirian, tetapi bersama orang-orang lain. Engkau tidak bergabung dengan mereka karena alasan-alasan diplomatis, tetapi karena cinta. Saksikanlah olehmu Allah, Tuhan yang disembah Ibrahim, dengan menghubungkan engkau kepada dirinya sendiri. Allah menghubungkan engkau kepada orang-orang lain dengan cara yang sedemikian dalam, indah dan halus. Dia menghubungkan engkau kepada umat manusia melalui daya tarik cintanya. Walaupun tujuanmu adalah untuk menemui Allah, namun kenyataannya di sini engkau sedemikian sibuk dengan orang banyak. Dari negeri yang jauh, Allah telah mengundang engkau untuk melakukan kunjungan pribadi ke rumahnya. Namun kenyataannya di sini, Dia memerintahkan agar engkau bergabung bersama orang ramai. Engkau tidak boleh memasuki rumahnya. Engkau pun tidak boleh berhenti dan memandang rumahnya. Yang harus engkau lakukan adalah terus melakukan tawaf sambil berdesak-desakan dengan orang banyak. Ka'bah adalah titik pusat dari orbitmu. Jika di dalam melakukan tawaf itu engkau berhenti, mengubah posisimu, atau memalingkan kepalamu, niscaya engkau akan terpeleset dari orbitmu. Sekali lagi, jangan berhenti dan jangan beralih ke kanan ataupun ke kiri. Kiblat berada di depanmu, dan oleh karena itu pandanglah ke depan dan teruslah bergerak ke depan. Karena daya tarik matahari Ka'bah itulah engkau berada di dalam orbitmu. Engkau telah menjadi bagian dari sistem universal ini. Dengan bertawaf mengelilingi Allah, engkau segera lupa kepada dirimu sendiri. Yang kau rasakan hanya cinta dan daya tarik. Engkau adalah salah satu di antara orang banyak yang sedang tertarik. Dengan gerakan yang berputar-putar itu, maka kecuali Dia, tak sesuatu pun yang terlihat olehmu. Dalam waktu yang bersamaan, engkau adalah sebuah kehampaan yang merasakan eksistensinya, dan sebuah eksistensi yang tidak merasakan sesuatu pun juga. Ketika mengelilingi Ka'bah itu, engkau bagaikan sebuah partikel di dalam gerakan sirkular yang merupakan orbit, gerak tawaf, dan haji. Meskipun demikian, semua ini melambangkan Allah. Posisimu adalah berpasrah diri. Karena terbebas dari dirimu sendiri, maka engkau memperoleh sebuah bentuk baru, sebagai sebuah partikel yang lambat laun menjadi lumer dan hilang. Dan di puncak semua ini, cinta adalah mutlak, dan engkau adalah pengabdi cinta.
Jika harus dijelaskan dengan gerakan, maka bagaimanakah gerakan cinta itu sebenarnya? Jawaban yang sangat sederhana. Gerakan cinta adalah gerakan seekor kupu-kupu. Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa Ka'bah adalah pusat cinta, sedang engkau adalah jarum kompas yang bergerak mengelilinginya. Hajar adalah teladan bagi manusia. Allah, kekasih dan sekutu terbesar manusia, memerintahkan agar Hajar meninggalkan rumah dengan membawa anaknya yang masih menyusu. Ia harus pergi ke sebuah lembah yang seram menakutkan di Makkah, di mana tidak ada pohon-pohon, sekalipun widuri dapat tumbuh. Karena kecintaannya kepada Allah, Hajar memahami dan mematuhi perintahnya itu. Tampaknya sangatlah aneh, seorang perempuan dan anaknya dibuang ke sebuah lembah di antara gunung-gunung api yang suram dan tidak aktif ini, tanpa air, tanpa tempat berteduh, tanpa teman. Mengapa? Semua ini diperintahkan Allah karena yang dikehendakinya adalah kepasrahan yang mutlak kepadanya. Jalan pemikiran yang seperti ini tidak dapat dipahami oleh akal kita dan terlihat tidak logis. Untuk mempertahankan kehidupan diperlukan air. Selain daripada itu, seorang bayi membutuhkan susu, seorang lelaki membutuhkan teman, seorang perempuan membutuhkan pelindung, dan seorang ibu membutuhkan pertolongan. Memang benar demikian, tetapi cinta dapat menggantikan semua kebutuhan tersebut. Kita dapat hidup dengan cinta jika ruh kita mengenal cinta tersebut. Wahai sahaya yang kesepian, ibu yang sedang menyusukan dan tak berdaya, engkau dan putramu harus berpasrah kepada Allah. Karena merasakan cinta, berpasrahlah kepadanya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.